Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 1 Desember 2023 merupakan peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir di Indonesia. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menganugerahi hidup bagi kami setiap hari. Terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu hari ini. Kami mau menjalankannya secara lebih baik, dengan lebih tekun mendengarkan dan melaksanakan sabda-Mu, serta lebih cermat dalam mengenali tanda-tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel, bab 7, ayat 2 sampai dengan ayat 14. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah empat binatang besar dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukan mangsanya, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu, tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api. Rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya.
karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu. Tampak seorang serupa anak manusia, datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung kemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas 21 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jaga dalam penantian yang penuh sukacita. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Banyak nasihat dan didikan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peroleh melalui sabdanya dan kuasa mengajar gereja beserta tradisi-tradisi kita. Jika kita mengikuti rangkaian bacaan kitab suci mengakhiri tahun liturgi, kita selalu diingatkan bahwa hidup seperti yang sedang kita alami ini hanyalah sementara. Hidup yang kekal dimulai saat kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Maka hidup kita yang sekarang boleh dikatakan sebagai suatu penantian menuju keabadian. Jika demikian, apakah hidup kekal yang akan datang itu merupakan kelanjutan dari hidup saat ini? Bacaan-bacaan beberapa minggu terakhir ini telah mengingatkan tentang pertanggungjawaban dari apapun yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Namun kapan, bagaimana prosesnya, dan seperti apa persisnya, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan. Ibu, bapak, serta saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan tentang perlunya memanfaatkan waktu secara baik dalam penantian itu dengan menangkap makna dari segala kejadian alam maupun peristiwa-peristiwa bahwa Allah selalu hadir dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk senantiasa menumbuhkan iman yang tak lekang oleh keadaan dan waktu melalui bacaan pertama hari ini dari nubuat Daniel yang menyatakan bagaimana Allah dalam kuasa-Nya mengatasi segala ciptaannya dan Ia mengutus anak manusia sebagai raja yang diabdi oleh segenap suku dan bangsa. Itu adalah keyakinan iman yang tetap dan pasti. Melalui bacaan Injil, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Sang Anak Manusia itu mengajak kita bersikap cermat dalam membaca tanda-tanda kehadiran Allah, dan yang paling nyata adalah melalui dirinya sendiri. Ajakan ini mengandung pengertian untuk bersikap aktif, bukan menanti secara pasif. Yesus berkata,
Apabila kalian melihat pohon-pohon itu bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dari Lukas bab 21 ayat 30 sampai dengan 31. Maka kita diajak untuk terus bersikap aktif mengisi hidup kita dalam penantian akan kedatangannya. Sebagai umat beriman, kita menantikannya bukan dalam kegelisahan, ketakutan, apalagi kepanikan, melainkan suatu penantian yang penuh sukacita dalam pengharapan yang dilandasi oleh keyakinan dan kepastian karena iman kepada Yesus sendiri, Sang Raja Damai. Kita sewajarnya terus hidup seraya memperhatikan kesehatan jiwa dan badan, bekerja dalam semangat memberdayakan diri dan orang-orang di sekitar kita, serta mencari rezeki secara halal untuk dapat hidup dengan baik dan bermartabat, seraya berbagi kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka lemah, kecil, miskin, menderita, sakit, dan berkebutuhan khusus. Menyongsong bulan keluarga menjelang masa Advent yang sebentar lagi kita masuki, Keuskupan Agung Jakarta meluncurkan logo gajah yang besar dan kuat yang memiliki bintang di belalainya. Dan di punggungnya ada burung flamingo, jerapah, dan koala serta burung kecil. Hal itu melambangkan upaya dan ajakan gereja untuk bersolidaritas dan bersubsidiaritas, menopang dan mendukung saudara-saudara yang lemah, kecil, miskin, menderita, sakit, dan berkebutuhan khusus itu. Karena di dalam merekalah kita melihat wajah Kristus. Maka hidup ini bukan hanya sebuah penantian yang tanpa arti. Setiap kita dipanggil oleh Allah untuk mengisinya dengan penuh makna, asal kita mau mengikuti jalan yang ditunjukkannya, bukan hanya memikirkan yang sesuai dengan ambisi dan nafsu pribadi belaka. Kita dapat belajar dari Beato Dionysius dan Redemptus, martir di Indonesia yang perayaannya kita peringati hari ini. Pater Dionysius yang lahir di Perancis dan Bruder Redemptus yang berasal dari Portugal bertemu di Biara Karmel di India. Mereka berdua diutus Raja Goa untuk menjalin hubungan dengan Raja baru di Aceh. Namun utusan yang sebagian merupakan kaum agamawan ini dianggap sebagai upaya mengkatolikkan Aceh. Mereka ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Mereka berada di penjara dalam keadaan yang menyedihkan, sehingga beberapa dari mereka ada juga yang meninggalkan imannya. Namun Pater Dionysius dan Bruder Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya untuk bertekun dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Hal inilah yang mengakibatkan kematian mereka. Sebelum mereka dibunuh, Pater Dionysius sendiri yang meneguhkan iman mereka
dan memberikan absolusi kepada saudara-saudaranya satu persatu. Setelah itu, mulailah pembantaian massal terjadi. Pater Dionysius menjadi korban terakhir. Ia meninggal dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Hidup kita saat ini mungkin tidak seberat itu, tapi pasti kita juga menghadapi momen-momen di mana kemanusiaan kita ingin berpaling ke tempat lain, namun apa yang harus dilakukan sangat nyata di depan mata kita. Pada saat itulah kita harus berjalan terus mengikuti tanda nyata yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Mari kita isi penantian hidup kekal kita dalam pengharapan yang penuh sukacita, seraya cermat membaca tanda-tanda dari Allah yang mengukuhkan iman kita, serta meningkatkan sikap tobat yang sejati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang meraja di hati kami, pada hari Jumat pertama di bulan Desember ini, Engkau mengajar kami melalui gerejamu, agar kami selalu siap sedia, berjaga dan cermat dalam membaca tanda-tanda kehadiran-Mu melalui keseharian kami. Ajari kami untuk mengisi hidup ini secara sehat rohani dan jasmani yang sesuai dengan sabda-Mu. Kuatkanlah kami agar siap menghadapi tantangan di masa sekarang dan akan datang yang kami percaya akan dimampukan untuk menghadapinya karena kami mau selalu tinggal di dalam Engkau. Sebab Engkaulah yang meraja di hati kami, Sang Putra yang bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.